Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Kisah tentang seorang pemuda yang hidup bersama ibu tirinya yang baik hati. Hingga sebuah perasaan yang tak terduga muncul di antara mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di perjalanan mereka yang penuh haru dan emosional. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, Maya, seorang wanita berusia 38 tahun, menjalani kehidupan yang tampak sederhana, namun penuh tanggung jawab. Ia menikah dengan Burhan, seorang duda yang memiliki anak laki-laki berusia 19 tahun bernama Rudi. Sejak awal pernikahannya, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi ibu yang baik bagi Rudi, meski ia bukan ibu kandungnya. Maya bukanlah sosok istri biasa. Ia penuh perhatian, penyabar, dan mencintai Rudi seperti anak kandungnya sendiri. Maya menyadari bahwa menjadi ibu tiri bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang menganggap ibu tiri selalu kejam, namun Maya bertekad untuk membuktikan sebaliknya. Ia berusaha keras mengisi kekosongan yang ada dalam hidup Rudi setelah kehilangan ibunya bertahun-tahun lalu. Rudi sendiri adalah pemuda yang baik, sopan, dan bertanggung jawab. Ia tak pernah menolak kebaikan Maya, bahkan menganggapnya sebagai ibu yang selama ini ia rindukan. Awalnya, hubungan mereka berjalan lancar, penuh kehangatan, kasih sayang, dan tanpa kecurigaan. Namun, segalanya mulai berubah setelah sebuah kejadian kecil di rumah mereka. Suatu malam, Rudi pulang terlambat karena tugas kuliah. Hujan deras membuat jalanan licin dan gelap. Ketika ia tiba di rumah, tubuhnya menggigil kedinginan. Maya yang sedang menonton televisi segera menghampirinya. "Kamu basah kuyup. Kenapa nggak bawa jas hujan?" katanya, lalu cepat-cepat mengambil handuk dan menyodorkannya. Rudi tersenyum kecil, merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Ia menerima handuk itu, namun Maya tetap berdiri di depannya, memperhatikannya dengan penuh perhatian. Tanpa banyak berpikir, Maya kemudian pergi ke dapur dan kembali dengan segelas teh hangat. Rudi menerimanya dengan kedua tangan. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, perasaan hangat yang tumbuh dalam hatinya. Maya tetap menunggu di ruang tamu, hingga Rudi selesai mengeringkan tubuhnya. Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar. Itulah pertama kalinya, Rudi melihat Maya bukan hanya sebagai ibu tiri, melainkan sebagai seorang wanita. Namun, ia segera mengusir perasaan itu. Tidak mungkin, pikirnya, Maya adalah istri ayahku, ibu tiriku yang telah berkorban banyak untukku. Tapi kenapa perasaan itu begitu nyata? Maya tidak menyadari perubahan dalam diri Rudi. Ia terus menjalani hari-harinya seperti biasa. Menyiapkan sarapan, memastikan Rudi berangkat kuliah dengan perut kenyang, dan mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Semua itu tampak biasa bagi Maya, namun bagi Rudi, perhatian itu semakin menyentuh hatinya. Suatu sore, setelah Rudi pulang dari kampus, ia melihat Maya sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Angin sepeu-sepau membuat rambut Maya sedikit berantakan, yang justru membuat Rudi semakin sulit mengendalikan perasaannya. Ia berusaha membuang jauh-jauh perasaan aneh itu, namun semakin ia mencoba, semakin dalam perasaan itu mengakar. "Rudi, kenapa diam saja?" tanya Maya saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Rudi terdiam sejenak, merasa bingung dan takut akan apa yang sedang dirasakannya. "Enggak, Bu, cuma capek saja," jawabnya singkat. Maya mengangguk pelan, paham dengan beban tugas yang dimiliki Rudi. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Rudi dengan lembut, seperti yang biasa ia lakukan sejak Rudi kecil. Namun, kali ini, sentuhan itu terasa berbeda bagi Rudi. Dadanya berdegup lebih cepat, ada sesuatu yang menggelegak dalam dirinya.
Ia berusaha tetap tenang, tetapi matanya tidak bisa menutupi kegelisahannya. Malam itu, saat di kamar, Rudy berbaring sambil menatap langit-langit. Ia menyadari bahwa perasaannya bukanlah hal biasa. Ia tidak bisa lagi melihat Maya hanya sebagai ibu tiri. Namun, ia terjebak dalam kebingungannya. Apakah Maya juga merasakan hal yang sama? Rudy mencoba menjalani rutinitasnya, tetapi hatinya semakin gelisah. Setiap kali ia melihat Maya, ada perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Namun, ia tak berani menunjukkan apapun. Ia takut perasaan ini akan merusak segalanya. Maya tetap memperlakukan Rudy dengan kasih sayang, menganggapnya sebagai anak yang harus dijaga dan dilindungi. Namun, tanpa disadari, ada momen-momen kecil yang perlahan mengubah segalanya. Suatu malam, listrik di rumah mereka padam akibat hujan deras, dan Maya serta Rudy yang sedang menonton televisi pun terdiam dalam kegelapan. "Tunggu sebentar, Ibu ambil lilin," kata Maya sambil berdiri dari sofa. Namun, saat hendak melangkah, kakinya tersandung meja. Rudy, yang cepat bereaksi, langsung menangkapnya, dan tubuh mereka bersentuhan dalam jarak yang sangat dekat. Jantung Rudy berdetak cepat, sementara Maya juga terkejut, namun ia tertawa kecil untuk menyembunyikan rasa canggungnya. "Kamu cepat sekali menangkap ibu," katanya dengan nada ringan. Rudy tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Maya dalam cahaya redup dari luar jendela. Wajahnya terlihat begitu dekat, begitu nyata, begitu indah. Ia segera melepaskan genggamannya, dan Maya melanjutkan langkahnya ke dapur. Sementara Rudy berdiri di tempat, berusaha menenangkan perasaannya yang semakin tak terkendali. Setelah listrik kembali menyala, Maya masuk ke kamarnya, sementara Rudy masih duduk di ruang tamu. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Ini salah, pikirnya, tetapi semakin ia berusaha menolaknya, semakin kuat perasaan itu menariknya lebih dalam. Di kamarnya, Maya juga merasakan sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia menganggap Rudy sebagai anaknya sendiri. Namun kenapa perasaan aneh mulai muncul dalam hatinya? Ia menggigit bibirnya, berusaha menyangkal semua yang dirasakannya. Tidak, ini hanya pikiran sesaat. Tidak mungkin. Tetapi, baik Rudy maupun Maya tak bisa membohongi diri mereka sendiri. Beberapa hari terakhir, Rudy merasa tubuhnya semakin lemas. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan akibat tugas kuliah yang menumpuk. Namun malam itu, tubuhnya mulai menggigil hebat, kepalanya panas, dan ia merasa kehilangan tenaga. Maya, yang baru saja selesai mencuci piring, mendengar suara keras dari kamar Rudy. Ia segera bergegas ke sana dan menemukan Rudy terbaring lemas dengan wajah pucat. "Rudy, kamu kenapa?" Maya cepat duduk di sisi tempat tidur dan menyentuh dahi Rudy. "Panas. Suhunya lebih tinggi dari biasanya." "Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing," jawab Rudy lemah. Namun, Maya tidak tinggal diam. Ia segera mengambil termometer dan mengukur suhu tubuh Rudy. 39 derajat Celcius. "Itu bukan demam ringan," katanya, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan bubur dan segelas air hangat. Ia kembali ke kamar Rudy, membantunya duduk, dan menyuapkan bubur dengan lembut. "Kamu harus makan dulu, biar cepat sembuh," katanya dengan lembut. Rudy ingin menolak, tetapi tatapan Maya begitu hangat sehingga ia tak bisa berkata apa-apa. Perlahan, ia menerima setiap suapan dari Maya. Malam itu, Maya tetap berjaga di sisi Rudy. Ia mengganti kain kompres di dahi Rudy, memastikan pemuda itu tetap nyaman. Matanya tak lepas dari wajah pucat Rudy yang terbaring lemas. Sesekali, ia mengusap kening Rudy, berharap panasnya segera turun.
Di tengah rasa sakitnya, Rudy merasa ada sesuatu yang menenangkan. Perhatian Maya, sentuhannya yang lembut, suaranya yang menenangkan, semua itu membuat hatinya bergetar. "Bu, kenapa perhatian sekali sama aku?" tanyanya pelan dengan mata setengah terpejam. Maya tersenyum kecil. "Karena kamu anak ibu. Ibu nggak mau lihat kamu sakit seperti ini." Rudy diam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi pikirannya kacau. Yang ia tahu, malam itu Maya ada di sisinya, merawat dan menjaganya, dan perasaan itu semakin kuat di dalam hatinya. Maya sendiri tetap tidak menyadari apa yang ada dalam benak Rudy. Baginya, ia hanya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Namun, tanpa ia sadari, perhatian dan kasih sayang yang ia berikan semakin membuat batas antara mereka menjadi samar. Pagi itu, hujan turun deras. Maya yang baru saja kembali dari pasar terburu-buru menutupi kepalanya dengan payung yang sudah rusak. Meski berusaha cepat-cepat pulang, hujan yang tak kunjung reda membuat tubuhnya basah kuyup. Namun, ia tetap bertekad untuk membawa bahan belanjaannya. Sesampainya di rumah, ia merasa sedikit lemas. Meski ia sudah berusaha menghindari hujan, cuaca buruk membuatnya merasa tidak enak badan. Rudy yang sedang duduk di ruang tamu, langsung mendengar suara pintu dibuka. Ia melihat Maya masuk dengan tubuh basah kuyup, wajah pucat, dan napas terengah-engah. "Bu, kenapa basah seperti itu? Kenapa nggak nunggu hujan reda?" tanya Rudy, tanpa khawatir. Maya tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan rasa tidak enak badannya. "Aku cuma buru-buru, nggak apa-apa." Rudy merasa ada yang tidak beres ketika ia melihat Maya yang tampak semakin lemah. Mata Maya yang mulai tertutup dan tubuhnya yang semakin goyah, membuat Rudy merasa semakin cemas. "Ibu, duduk dulu. Kamu kelihatan gak enak," kata Rudy dengan lembut, menggenggam tangan Maya dengan penuh perhatian. Sebelum Maya sempat menjawab, tubuhnya mulai terhuyung dan akhirnya terjatuh ke pelukan Rudy. Pemuda itu kaget, tetapi segera membantunya duduk di sofa. Maya terkulai tak sadarkan diri. "Bu, Maya," seru Rudy dengan panik, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa bingung, tidak tahu harus bagaimana. Dengan hati-hati, Rudy mengangkat tubuh Maya dan membawanya ke kamar tidur. Ia meletakkan Maya di tempat tidur dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Perasaan khawatir memenuhi pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Maya dalam keadaan seperti ini, dan entah kenapa, perasaan ingin melindunginya terasa begitu mendalam. Rudy duduk di samping tempat tidur, menatap wajah Maya yang masih terlihat lemah. Tanpa sadar, ia meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat. Ia tidak ingin Maya terluka, dan yang lebih penting, ia tidak ingin kehilangan wanita yang selama ini telah menjadi sosok yang selalu ada di sisinya. Beberapa menit kemudian, Maya mulai membuka matanya. Meski terlihat sedikit lemah, ia tersenyum kecil saat melihat Rudy duduk di sampingnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Maya dengan suara pelan. "Ibu sakit, seharusnya kamu istirahat," jawab Rudy dengan nada penuh kekhawatiran. "Jangan paksa diri kalau lagi nggak enak badan." Maya mengangguk pelan. Meski tubuhnya terasa lemas, ia merasa hangat dengan perhatian Rudy. Suasana di kamar pun menjadi begitu tenang, seolah waktu berhenti sejenak. Rudy tetap duduk di samping Maya, menjaga dengan penuh perhatian, menyadari betapa pentingnya sosok wanita ini dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, Rudy mulai menyadari satu hal yang semakin jelas di dalam hatinya. Perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan semakin kuat, semakin nyata. Maya bukan hanya ibu tirinya. Ia adalah seseorang yang lebih dari itu. Seseorang yang begitu ia sayangi. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini,
subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.